Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa lagi di perkuliahan setelah Idul Fitri. Minggu sebelumnya atau pertemuan sebelumnya, yakni sebelum liburan, itu teman-teman seharusnya mengirimkan alamat blog gitu. Tapi bagi yang belum, nanti ada, insya Allah ada petunjuknya di WA ataupun di e-ta'lim. Nah, yang sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu tentang bagaimana prospek dari blog itu. Dan itu merupakan salah satu target saya setelah UTS. Kalau sampai UTS, kita bagaimana memanfaatkan classroom. Nah, setelah UTS kita memanfaatkan blog. Di dalam blog itu diharapkan nanti ada posting yang berupa teks, baik artikel serius ataupun artikel yang santai. Ada juga fotonya, ada juga video yang diambil dari YouTube. Nah, nanti diharapkan dari blog ini, meskipun mungkin saja teman-teman ada yang membuat blognya lebih dari satu, yang satu untuk tugas ke saya, yang satu untuk dikelola secara profesional. Kalau saya biasanya sering berbagi cerita tentang blog itu kalau semester 1 kita membuat blog, maka nanti setelah setelah lulus kuliah, berarti blog itu mudah-mudahan siap panen. Maksudnya siap menghasilkan uang. Walaupun tidak semua blogger atau pemilik blog punya uang banyak, tapi setidaknya ada uang bakso. Nah, itu diambil dari beberapa kebiasaan, dari beberapa pengalaman para blogger senior yang sukses. Kalau kita mengelola blog itu dengan secara profesional, bahkan ada yang mengaku full time blogger dengan melepas pekerjaannya yang utama menjadi blogger sebagai pekerjaan utama, biasanya 6 bulan itu sudah bisa mulai panen sejak pembuatan blog itu. Tapi itu butuh tenaga ekstra, ilmu, terus baca bagaimana optimalisasi blog dan bagaimana meningkatkan kualitas blog untuk meningkatkan pendapatannya. Ada juga blogger itu pemilik blog yang agak biasa-biasa, tidak terlalu kenceng gitu usahanya. Itu biasanya 2 tahun lah, 2 tahun baru bisa panen. Nah, ada juga yang lebih santai lagi, itu biasanya 5 tahun baru panen. Nah, 5 tahun ini salah satu pijakannya dari pengalaman pemilik web forum terbesar di Indonesia, yaitu Kaskus. Itu walaupun dikelola secara profesional di bawah sebuah perusahaan atau PT, mereka mendapatkan penghasilan yang optimal itu setelah 5 tahun. Jadi anggaplah blog itu investasi. Penghasilannya sangat bervariasi, mulai dari 100.000, 1 juta per bulan itu, sampai ada yang di atas 10 juta. Walaupun sekarang prospeknya semakin menurun blog itu karena tergerus dengan tren YouTube, maka kita agar tidak ketinggalan dari blog itu kita mencoba garap juga YouTube-nya. Tapi karena setahu saya blog itu sebagai rumah virtual, rumah online atau kantor virtual, kantor online, maka sangat disarankan untuk tetap memiliki blog walaupun kita membuat strategi-strategi pemasaran atau prospek-prospek untuk mendulang penghasilan itu melalui medsos ataupun YouTube. Tetap saja nanti diharapkan para pengunjung atau calon konsumen kita berujungnya itu
dengan mengunjungi blog kita, karena di blog itu lebih leluasa, dan bagi yang memiliki koneksi yang jelek, yang tidak bisa mengakses video, mereka masih bisa membuka dengan kuota dengan sinyal yang sangat terbatas di blog itu. Blog itu kakak beradik dengan web. Kalau ada sebuah lembaga menargetkan ingin trending di YouTube tapi tidak menyediakan webnya, itu menurut saya kurang afdol, itu kurang afdol. Nah, prospeknya seperti itu dari blogger itu. Nah, sekarang trennya di YouTube, maka kita garap juga di YouTube. Nah, kalau teman-teman baca tentang penghasilan para YouTuber, silakan saja baca masing-masing di internet banyak. Nanti teman-teman juga akan ditugaskan membuat video. Nah, videonya bervariasi saja. Nah, karena belum diajarkan untuk upload ke YouTube-nya, walaupun meskipun ada salah seorang, beberapa orang yang sudah biasa upload di YouTube, insya Allah minggu depan kita belajar bersama-sama upload ke YouTube-nya. Yang penting sekarang persiapkan saja videonya. Durasinya kalau saya hanya membutuhkan sampai 2 menit saja. Jadi yang dinilai oleh saya hanya sampai 2 menit saja. Sisanya tidak dinilai, monggo saja. Tetapi kalau teman-teman ingin berekspresi dan masih punya banyak ide, bisa 28 menit, 10 menit, bahkan 15 menit. Nah, itu menjadi modal nanti jika memang Allah menakdirkan teman-teman menjadi YouTuber yang sukses gitu. Jadi sekali lagi silakan membuat video dengan durasi minimal 2 menit. Nah, apa isi video itu? Harapan saya memang karena teman-teman ini jurusan PAI, jadi bagusnya ada kaitannya dengan pembelajaran. Baik tentang bahasa Arab, bahasa Inggris, atau belajar PAI, belajar baca Quran, belajar baca Iqra, monggo saja. Atau motivasi bagaimana kalau jadi hafid dalam usia 7 tahun atau di bawah 10 tahun. Motivasi kalau kita jago bahasa Arab, monggo saja. Yang jelas ada kaitannya dengan pembelajaran biar lebih hebat. Nah, adapun kalau nanti teman-teman ada punya selera, punya ide yang lain untuk membuat video, silakan saja, tapi di-upload-nya jangan dimasukkan ke tugas. Itu untuk membuat langkah memulai meniti karir menjadi YouTuber. Gitu. Nah, sekali lagi dengan kita membuat video, simpan aja dulu yang belum bisa upload ke YouTube, simpan dulu. Nanti minggu depan di-upload ke YouTube. Setelah itu akan ditampilkan di blog. Nah, jadilah blog itu lengkap nantinya. Ada versi teksnya atau yang langsung posting di blognya, ada juga video yang diambil dari YouTube-nya. Jadi sekali upload di YouTube tapi tampilnya di blog juga. Satu lagi pesannya bagi teman-teman yang memiliki akun-akun medsos seperti IG, Facebook, atau Twitter, atau yang lainnya, itu berbahagialah. Kadang-kadang atau boleh jadi nanti ketika bekerja menjadi guru, kita diminta bantuan untuk memasarkan atau mempromosikan sekolah kita atau lembaga tempat kita bekerja. Tetapi lembaga itu belum punya follower yang banyak, maka kita bisa menggunakan akun pribadi kita. Baik dengan kompensasi atau tidak. Yang jelas karir kita, pekerjaan kita lebih dimudahkan. Dengan berinvestasi dari sekarang, 1-2 subscriber atau follower bisa dihitung sampai 4 tahun. Ya paling enggak mungkin lah jadi 0 selama itu diupdate, 0 follower. Nah, bagi yang belum silakan buat saja, nanti bisa ditampilkan akunnya di blog masing-masing juga. Bagi yang sudah silakan diupdate walaupun seminggu sekali untuk medsosnya. Tapi untuk sekarang baru masuk, untuk minggu depan baru akan ditagih tentang video saja dulu. Oke, tenang, isinya santai, nah tapi agak sedikit berhubungan dengan pembelajaran atau pendidikan. Begitu teman-teman, kalau nanti ada yang kurang
kurang dipahami bisa berdiskusi melalui taklim, melalui WA, dan jangan lupa untuk jadwal berikutnya tolong diingatkan saya agar tidak lupa. Oke, selamat membuat video dan oh iya satu lagi lupa nih. Kalau kita bertanya dari awal itu memangnya berapa kenapa kita belum ada penontonnya? Video kita belum ada penontonnya, blog belum ada pembacanya. Nah, itu yang membuat kita malas biasanya. Jadi saran dari dosen perguruan tinggi yang terkenal di Indonesia itu, kita yang penting nulis dulu, kualitas nanti akan mengikuti dan pembaca juga akan mengikuti. Begitu juga dalam video. Saya sendiri membuat 2 channel. Yang satu serius pada komputer, yang satu santai saja. Itu maksudnya yang santai itu bukan hanya seperti update status yang gak jelas itu, tetapi itu untuk melatih karena seseorang ketika terus berlatih tiap hari menulis, maka penulisan kita akan semakin bagus. Ketika membuat video mau setiap hari atau setiap minggu tapi rutin, konsisten, maka insya Allah akan semakin bagus. Jadi kalau teman-teman nanti tidak ada penontonnya, tenang saja, cuek saja, der saja. Toh hanya membuat video hanya 2 menit atau beberapa menit kan tidak menghabiskan waktu kita. Bahkan kalau ke depan saya yakin blog dan medsos atau YouTube yang lain bisa jadi portofolio, apalagi para calon guru. Boleh jadi nanti lembaga itu akan melihat seperti apa sih kemampuan mengajar Anda, kan tinggal Anda berikan saja video YouTube-nya atau berikan alamat blognya dan di alamat blog itu ada YouTube-nya. Bagaimana Anda berbicara, bagaimana Anda menggunakan media pembelajaran secara online, dan itu bisa membantu para pembuka lowongan kerja untuk menilai apakah kita layak atau tidak. Begitu saja. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan kalau ada yang ingin nanti bertanya lewat Google Meet, boleh direncanakan. Terima kasih.